Seragam Arjuna yang sedikit usang terasa panas di tengah pesta kebun mewah. Kilauan berlian dan tawa renyah para tamu dari golongan atas seperti tembok tak kasat mata yang mengurungnya. Ia berdiri kaku di sudut. Sosoknya seolah menyatu dengan pot tanaman mahal, nyaris tak terlihat oleh mata-mata sombong yang melintasinya. Aroma parfum mahal bercampur anggur merah yang tumpah di lantai marmer semakin menyorot ketidaksesuaiannya. Seorang nyonya sosialita dengan gaun berkilauan dan kalung mutiara melingkari lehernya melirik Arjuna. Matanya menyapu seragam biru tua itu dengan pandangan jijik yang terbuka, lalu berbalik sambil tersenyum sinis kepada rekannya. Bisikan-bisikan halus dan gelak tawa yang mengikuti, seolah tanpa sengaja mengenai punggung Arjuna, menusuk harga dirinya tanpa perlu kata-kata. Sebuah perintah datang melalui HT Arjuna, amankan tempat sampah dan pastikan tidak ada tikus. Sementara rekannya, seorang polisi pria dengan pangkat lebih tinggi, ditugaskan mengawal pejabat penting. Tangan Arjuna mengepal, namun ekspresinya tetap datar. Ia melangkah menuju area servis jauh dari hiruk-pikuk pesta, sebuah perlakuan yang berulang kali memposisikannya di strata terendah. Seorang pemuda sombong tanpa sengaja menumpahkan kopi panas ke seragam Arjuna. Alih-alih meminta maaf, ia justru tertawa, menunjuk noda di dada Arjuna sambil mencibir. Beberapa tamu lain ikut tersenyum geli. Arjuna hanya diam, matanya menatap tajam ke depan, noda kopi itu seperti luka yang membara di dadanya, membakar kesabarannya. Di toilet, Arjuna mendengar sekelompok wanita menggunjingnya. "Lihat seragamnya, pasti polisi baru yang bodoh," kata salah satu. Suaranya dipenuhi cemoohan. Kasian sekali hidupnya hanya jadi pajangan. Arjuna mencuci tangannya dengan gerakan kaku. Bayangan dirinya di cermin memantulkan kepedihan yang dalam, namun juga sebuah tekad yang tak terbaca. Arjuna diminta untuk tetap berada di posnya di gerbang belakang, jauh dari area VIP, untuk keamanan yang lebih ketat. Setiap kali ia mencoba mendekati keramaian, pandangan tajam dari petugas keamanan pribadi acara itu menghentikannya. Ia terisolasi, sebuah benteng tak terlihat dibangun di sekelilingnya, menyoroti batasan statusnya. Seorang pria paruh baya, pemilik perusahaan properti ternama, sengaja menjatuhkan dompetnya di depan Arjuna. Ketika Arjuna memungutnya, pria itu berbisik, "Kau tahu, pekerjaan bisa hilang dalam sekejap di kota ini." Senyum licik terlukis di bibirnya. Arjuna hanya mengangguk pelan, tatapannya dingin, namun ada riak tak kentara di pupil matanya. Seragam Arjuna yang dijahit standar, warnanya sedikit memudar. Kontras mencolok dengan setelan mahal dan perhiasan berkilau para tamu. Sepatunya yang sedikit usang melangkah di atas karpet persia tebal. Setiap detailnya berteriak, bukan milik tempat ini. Sebuah simbol visual yang membedakannya dari kemewahan dan kesombongan di sekelilingnya. Arjuna menyaksikan seorang anak kecil dari kalangan pekerja dicaci maki karena tak sengaja merusak dekorasi. Orang tua si anak dipaksa berlutut. Matanya memicing, otot rahangnya mengeras. Ia ingin bergerak, namun kewajibannya saat ini mengikatnya. Kemarahan dan rasa muak bercampur, mendidih dalam dadanya, menuntut pembalasan. Earpiece Arjuna berdesir, suara berat dari seberang saluran terdengar mendesak. "Kode merah Arjuna, saatnya." Tubuhnya menegang, namun langkahnya tetap tenang. Ia mencari sudut tersembunyi, mata-mata di sekelilingnya masih terlalu sibuk dengan kemewahan untuk menyadari perubahan halus dalam auranya. Di sebuah ruang penyimpanan yang gelap, Arjuna dengan cekatan melepas seragam patrolinya. Di balik kain tipis itu, terlihat seragam taktis hitam yang ramping, dengan lambang unit khusus tersembunyi di lengan. Gerakannya yang sebelumnya kikuk, kini gesit, presisi. Wajahnya mengeras, berubah menjadi ekspresi tajam seorang profesional terlatih.
Seorang jenderal kepolisian berpangkat tinggi dengan wajah serius tiba di lokasi. Ia langsung menghampiri Arjuna, membungkuk sedikit, dan berbicara dengan nada hormat yang mengejutkan. Para tamu pesta mulai menyadari kejanggalan. Obrolan mereka terhenti, tatapan mata yang tadinya meremehkan kini dipenuhi tanda tanya. Sang jenderal menyerahkan sebuah lencana khusus kepada Arjuna, membiarkannya terlihat oleh mata-mata yang mengawasi. Sebuah lencana emas bertuliskan reserse khusus. Raut wajah para tamu berubah pucat pasi. Arjuna bukan sekadar polisi biasa, melainkan kepala tim investigasi rahasia yang telah lama mengintai mereka. Kebohongan yang mereka ciptakan runtuh seketika. Arjuna memutar tubuh, tatapannya menyapu kerumunan yang kini membeku. Dengan lencana di tangannya, ia memberi isyarat tak terlihat. Dari balik pilar dan di antara semak, puluhan petugas berpakaian sipil yang sebelumnya tak terdeteksi muncul. Mereka bergerak cepat, mengamankan pintu keluar, dan mulai mengumpulkan para tamu terkemuka. Nyonya Sosialita dari adegan kedua kini diseret dengan kasar oleh seorang petugas. Gaunnya berantakan. Ia melewati Arjuna. Tatapan mereka bertemu. Arjuna membalas pandangan ketakutan itu dengan senyum tipis, nyaris tak terlihat. Sebuah simpul ironi yang terikat sempurna. Pesta itu kini menjadi sangkar bagi para penindas. Tugasnya selesai, untuk saat ini meninggalkan jejak keadilan yang dingin.